Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh dari soal-soal yang berkaitan dengan konsep gerak parabola. Soal-soal yang akan kita bahas adalah soal-soal yang ada pada modul gerak parabola. Jadi kalian bisa cek soal-soalnya dari modul yang ada di web fisika. Ada 4 soal di sini yang akan kita bahas. Kita mulai dari soal nomor 1. Oke. Di soal nomor 1 ini, kalau kita perhatikan, ada informasi sudut elevasi 60 derajat. Kemudian, ada informasi kecepatan awal bernilai 20 dan waktu 2 detik, percepatan gravitasi 10, dan ada informasi terkait dengan nilai dari akar 3. Jika kita analisis informasi-informasi yang ada di soal, kita tuliskan di sini ya, kita tulis di sini nomor 1. Kita analisis dari informasi diketahuinya. Maka ada sudut elevasi, kita simbolkan sebagai theta. Tetanya 60 derajat. Kemudian ada kecepatan awal, itu berarti V0. V0-nya 20 meter per detik. Kemudian ada informasi waktu. Waktu itu berarti T. T-nya 2 detik. Kemudian ada informasi percepatan gravitasi, nilainya 10 meter per detik kuadrat. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah posisi. Yang ditanya itu posisi. Ketika menyatakan posisi, maka yang dimaksud adalah posisi di sumbu X dan posisi di sumbu Y. Jadi yang dimaksud adalah nilai dari koordinatnya. Gitu ya. Maka kita bisa lakukan analisis dengan menghitung nilai X. Ingat, ketika menghitung nilai X itu adalah GLBB. Rumus yang kita gunakan adalah rumus GLBB. Rumus GLBB, X itu jarak, jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan yang digunakan adalah kecepatan di sumbu X. Berarti Vx dikali T. Vx itu sama dengan V0x. Karena semua komponen kecepatan di sumbu X bernilai sama. V0x itu adalah V0 cos theta dikali T. Berarti V0-nya 20 dikalikan dengan cos theta-nya 60 dan T-nya 2. Berarti sama dengan 20. Cos 60 bisa kalian hitung di kalkulator. Boleh pakai desimal, boleh pakai nilai yang ada akar kuadratnya. Gunakan yang lebih mudah. Cos 60 kalau kita hitung di kalkulator dengan nilai desimal itu nilainya setengah. Dikalikan 2. Oke, berarti X-nya adalah 20 meter. Kemudian Y-nya, ingat ketika menganalisis gerak parabola di sumbu Y, maka yang digunakan adalah rumusnya GLBB. Rumus GLBB untuk jarak itu kan ada V0 T plus setengah A percepatan, percepatannya diganti percepatan gravitasi dikali dengan T kuadrat. V0-nya adalah V0 di sumbu Y. V0 di sumbu Y itu adalah V0 sin theta. Kita kalikan T plus setengah G T kuadrat. Maka nilainya menjadi, masukkan aja 20 dikalikan sin 60 dikalikan 2 plus setengah kali 10 kalikan 2 kuadrat. 20 kita hitung sin 60. Sin 60 kita gunakan nilai desimal 0,87 dikali 2 ditambah 20. 20 ketika kita kalikan, kita hitung
dengan kalkulator 20 kali 0,87 dikalikan 2, nilainya 34,8 ditambah 20 berarti hasilnya 54,8. Satuannya meter. Maka ketika ditanyakan koordinat, koordinat itu berarti x, y, posisi ya. Posisi itu berarti sama dengan 20 untuk nilai x dan 54,8 untuk nilai y, semuanya dalam satuan meter. Oke. Masuk ke soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 itu ada sudut elevasi. Ingat, sudut elevasinya nanti disimbolkan theta dan ada kecepatan awal. Tentukan jarak terjauh. Oke. Ketika menentukan jarak terjauh, berarti langsung kita gunakan rumus yang kita ketahui atau yang sudah kita rumuskan di awal untuk informasi jarak terjauh. Ada informasi theta 45 derajat, kemudian ada kecepatan awal 25 meter per detik, kemudian yang ditanya jarak terjauh itu berarti x max. Misalkan kita tambah ya, kita mau menghitung juga y maksimumnya nih misalkan. Oke, untuk menghitung x max dan y max, kita bisa langsung menggunakan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Untuk menghitung x maksimum, kita mulai dari x maksimum dulu. Menghitung x maksimum itu, kita langsung menggunakan rumus yang ada, V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. Sementara untuk Y maksimum, kita gunakan persamaan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2G. Kalian perhatikan rumus yang ada di situ. Rumusnya hampir-hampir mirip, tapi jangan sampai salah memasukkan. Oke, V0 kuadrat berarti 25 kuadrat. Sin 2 alfa itu berarti sin 2 kalinya 45. Berarti 2 kali 45 itu, oke Bu Novi tulis gini ya, 2 kali 45 dibagi. Nah, karena informasi G tidak ada di soal, langsung saja kita masukkan nilai G-nya. Bu Novi tulis di sini, G-nya kita buat atau kita asumsikan nilainya 10. Nah, berarti ini sama dengan 625 dikalikan sin 2 kali 45 itu sin 90 dibagi 10. Nah, kalau kita hitung, sin 90 itu bernilai 1. Berarti 625 dikalikan 1 dibagi 10. Maka nilai X maksimumnya adalah 6,25 meter. Ya, jadi yang perlu kalian tekankan ketika menghitung X maksimum itu di sini. Sin 2 alfa, kenapa tidak konsisten ya? Harusnya sin 2 theta. Kita gunakan simbol yang sama saja ya. Sebenarnya bebas mau menggunakan alfa atau theta boleh saja. Karena dari awal Bu Novi sudah menggunakan theta, maka gunakan simbol theta juga. Gitu ya. Yang ini juga Bu Novi ganti supaya tidak membingungkan. Oke. Nah, yang perlu ditekankan adalah di sini. Sin 2 theta itu berarti tetanya kamu kalikan 2 dulu atau sudutnya dikalikan 2 dulu, baru dihitung nilai sinnya. Itu ya. Oke. Ketika menghitung Y maksimum, berarti langkahnya
V0 kuadrat 25 kuadrat sin kuadrat theta, berarti sin 45. Nah, ini yang dikuadratkan. Dibagi 2 kali 10, karena rumusnya 2G. Berarti 625 dikali sin 45. Hitung di kalkulator nilainya 0,7. Berarti 0,7 kamu kuadratkan dibagi 20. Berarti sama dengan 625 kamu kalikan 0,7 kuadrat, itu nilainya 306,25 dibagi 20. Nilainya 15,31 meter. Yang membedakan adalah hitungan di sin ya. Jangan lupa kalau ini sin kuadrat. Berarti dihitung dulu nilai sinnya, baru dikuadratkan. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ada informasi kecepatan awal, kemudian ada informasi tinggi maksimum, kita diminta menghitung nilai theta. Nah, ini berarti kebalikan dari soal nomor 2, langkah analisisnya. Ada informasi diketahuinya V0-nya 60, kemudian ada tinggi maksimum, berarti itu Y maksimumnya. Y maksimumnya 45 meter. Kemudian yang ditanya adalah nilai dari sudut tembakannya atau sudut elevasinya. Oke. Maka untuk menyelesaikan soal nomor 3, kita jalan dari persamaannya Y maksimum. Y maksimum itu didapat dari V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. G-nya langsung kita pakai bernilai 10 saja. Berarti Y maksimumnya kita masukkan 45, V0-nya kita masukkan 60 kuadrat, sin kuadrat theta dibagi 20. Berarti 45 kita kalikan 20 ya. 25-nya Bu Novi kalikan silang, tulis ulang. 60 kuadrat berarti 3600 sin kuadrat theta. Atau boleh ditulis sin kuadrat theta, 45 kali 20 itu berarti kan 900. Nah, 900, 3600-nya pindah ruas. Nah, oke, Novi selesaikan di sampingnya sini. Berarti 900 dengan 3400, 3600 kita bisa sederhanakan, maka jadi 1/4. 1/4 sama dengan sin kuadrat theta. Nah, untuk menghilangkan kuadrat berarti ruas kanan atau ruas kiri diakar. Ruas kanan dan ruas kiri diakar. Berarti sin theta itu sama dengan akar dari 1/4 setengah. Maka theta dihitung dari arcsin dari setengah. Gunakan kalkulator untuk menghitung nilai theta. Pakai tombol arcsin. Arcsin dari setengah, maka nilai tetanya ketemu 30 derajat. Seperti itu cara menyelesaikan soal nomor 3. Oke. Silakan kalian simak langkahnya, bisa kalian ulang lagi penjelasannya. Jika ada poin-poin yang masih belum difahami, silakan direview ulang materi terkait dengan gerak parabola. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, nah ini kombinasi informasi yang ada di soal. Cek di sini. Kecepatan
pesawat, bukan pesawat ya, helikopter nih harusnya. Helikopternya melaju dengan kecepatan 40 meter per detik. Helikopternya melaju dengan kecepatan ini berada pada ketinggian 100 meter. Kemudian ada sekelompok orang yang posisinya tidak tepat di bawah helikopternya. Nah, kita diminta menghitung nih jaraknya orang pada posisi awal ketika paket itu dijatuhkan. Atau ketika helikopter ini kita anggap sebagai posisi awalnya dalam posisi seperti ini. Jadi yang dimaksud atau yang dicari di soal ini adalah jarak di sumbu horizontal atau kita simbolkan X-nya. 100 meter itu adalah Y-nya atau tingginya. Karena pesawat itu bergerak dalam posisi horizontal, maka sudut elevasinya nanti kita tulis bernilai 0. Jadi kalau ada kata-kata horizontal di sini, berarti kita bisa simpulkan nilai sudut elevasinya adalah 0 derajat. Oke. Kita tulis dulu informasi yang diketahui di soal. Ada informasi horizontal tadi, berarti tetanya langsung dimasukkan 0. Kemudian dia punya kecepatan awal 40 meter per detik. Kemudian ada informasi Y-nya atau tingginya 100 meter. Kemudian informasi G-nya langsung kita pakai 10 saja. Yang ditanyakan adalah nilai dari X-nya. Jawab. Nah, berarti nilai Y 100 meter itu bukan berarti Y maksimum ya. Kita tidak boleh langsung menulis 100 meter itu sebagai Y maksimum. Tulis saja Y sama dengan, bukan Y maksimum. Kalau maksimum pasti ada keterangannya. Gitu ya. Jangan terkecoh di situ. Oke. Kalau untuk mencari X itu kan berarti tadi kita gunakan rumus V0X dikali T. V0X itu berarti V0 cos theta dikali T. V0-nya ada, cos theta-nya ada, dikali T. 40 cos 0 itu 1 dikali T. Berarti sama dengan 40 T. Tapi kita belum tahu nilai T-nya. T yang ada di sini, 40 T itu kita harus definisikan dulu T-nya itu berapa. Nah, menghitung T dari data Y-nya. Nah, rumusnya Y berarti V0Y dikali T plus setengah G T kuadrat. V0Y-nya berarti V0 sin theta dikali T plus setengah G T kuadrat. Berarti sama dengan tinggal masukkan aja ya, 40 sin theta-nya 0, T-nya belum tahu, plus setengah dikali 10 dikali T-nya tetap ditulis T kuadrat. Nah, kalau kita hitung sin 0 itu bernilai 0, berarti 40 dikali 0 dikali T ditambah 5 T kuadrat. 40 dikali 0 dikali T, ini hasilnya adalah 0 plus 5 T kuadrat. Atau bisa langsung kita tulis 5 T kuadrat. Nah, data Y itu kan ada nilainya 100. Jadi boleh kita masukkan nilainya. 100, 100, ini 100. Maka T kuadrat dengan 100 kita bagi 5. Atau T kuadrat sama dengan 20. Berarti untuk menghitung T kita akarkan nilai 20. Kita hitung pakai kalkulator, akar dari 20. Ketemu nilainya 4,47 detik. Nah, baru kita masukkan ke informasi tadi. Jadi, X sama dengan X itu adalah 40T
Berarti 40 kita kalikan dengan 4,47 sama dengan 40 kali 4,47. Kalau kita hitung pakai kalkulator, ketemu nilainya 178,8 meter. Selesai. Seperti ini ya cara analisis untuk soal-soal dengan tipe seperti di soal nomor 4. Jadi ada dua langkah yang harus dilakukan, yaitu meninjau dari rumus X dan meninjau dari rumus Y. Nanti akan kembali lagi ke informasi apa yang diminta di soal. Oke. Kemudian Bu Novi ada satu tambahan soal lagi yang kita bahas nih, misalkan ini ada contohnya permainan biasanya di pasar malam gitu ya. Ada orang nih misalkan ini mau main game menembakkan sasaran ke tempat ini. Nah, ini sasarannya. Kemudian dia menembak dengan sudut elevasi 60 derajat dengan kecepatan 6,4. Kalau kita lihat bentuk lintasannya nanti kan berupa gini ya. Nah, lintasannya berupa lintasan gerak parabola. Jarak dari dia menembak ke dinding atau ke wadah ini, ke sasaran ini itu 2,1 meter. Yang ditanyakan adalah berapa sih tingginya tempat sasaran ini dari posisi dia menembak atau Y-nya. Atau misalkan juga kita tambahkan nih, kita mau cari berapa sih tinggi maksimum dari lintasannya. Nah, kita misalkan cari yang seperti ini. Nah, maka kita tulis dulu informasi yang diketahui. Diketahui di situ ada V0. V0-nya 6,4 meter per detik. Kemudian sudutnya 60 derajat. X-nya 2,1 meter. G-nya G kita buat 10 saja sama dengan soal-soal sebelumnya. Kemudian yang ditanya adalah Y kita tambahkan dengan Y maksimum. Oke. Jawab. Kita mulai dari Y dulu. Kalau mau menghitung Y, kan kita butuh V0Y dikali T. Nah, karena parabolanya atau benda yang dilempar atau pelurunya itu bergerak dari posisi A ke posisi B, berarti kan dia bergerak dari bawah ke atas. Maka di sini jangan lupa nanti G-nya bernilai negatif. Ya, jangan lupa. Berarti ini boleh kita tulis tetap setengah GT kuadrat tidak masalah. Tapi jangan lupa memasukkan nilainya nanti bernilai negatif. Plus setengah GT kuadrat V0-nya 6,4, sin tetanya 60, T-nya kita belum tahu, ditambah setengah, nah G-nya itu min 10. Jangan lupa, dikali T kuadrat. 6,4 sin 60, kita hitung pakai kalkulator. Kita tulis dalam bentuk angka desimal ya, 0,87 dikali T, setengah dikali min 10 berarti min 5 T kuadrat. Oke, kita hitung pakai kalkulator 6,4 dikali 0,87 itu hasilnya 5,568 T min 5 T kuadrat. Nah, masalahnya kita kan belum tahu nilai T yang ada di sini itu berapa. Kan belum ada di soal. Nah, ini kita hitung dari informasi yang ada, yaitu informasi X.
Nah, X-nya kan dari V0 X gitu ya, V0 X dikali T dari rumus GLBB. V0 cos theta dikali T. X-nya kan ada nilainya 2,1, V0-nya ada nilainya 6,4, cos tetanya 60 dikali T. Berarti 2,1 sama dengan 6,4, cos 60 itu setengah dikali T. Berarti 2,1, 6,4 dibagi 2 itu 3,2 dikali T. Berarti T-nya sama dengan 2,1, kita bagi dengan 3,2. 2,1 dibagi 3,2 kalau kita hitung di kalkulator nilainya 0,66 detik. Nah, data ini yang kita masukkan ke hitungan kita di sumbu Y. Berarti 5,568, T-nya 0,66 dikurangi 5 dikali 0,66 kuadrat. Kita hitung pakai kalkulator. Ini hasilnya 3,67 dikurangi 2,18, hasilnya 1,49. Nah, begitu caranya. Ini ya hasilnya. Jadi tinggi tempat sasaran dari posisi awal menembak itu nilainya 1,49. Kemudian kalau untuk menghitung Y maksimum, berarti kalau Y maksimum kita tinggal gunakan aja rumus Y maksimum yang sudah kita tahu. Y maksimum tadi dicari dari V0 kuadrat sin kuadrat theta kita bagi dengan 2G. Ya. V0-nya ada, tinggal dimasukkan. Kemudian sin tetanya juga ada, jangan lupa dikuadratkan, dibagi 2 kali 10. 6,4 dikuadratkan 40,96 sin 60. Kalau kita kuadratkan itu 0,87 dikuadratkan dibagi 20. Y maksimum berarti sama dengan 40,96 kita kalikan dengan 0,87 dikuadratkan, itu nilainya sekitar 31,002. Boleh langsung dibulatkan 31, tidak masalah. Kita bulatkan aja karena angka di belakang komanya 0,00, hilangkan aja biar lebih simple. 31 kita bagi 20, hasilnya 1,55 meter. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil ini, maka asumsi kita dari gambar yang di awal tadi, jadi benda atau peluru yang dilakukan oleh si orang ini, dia itu akan lintasan bola menyentuh titik tinggi dulu di sini, setelah itu nyampe ke papan sasarannya ini. Oke, silakan difahami lagi langkah-langkahnya sambil dipraktekkan dihitung. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan
untuk latihan-latihan soal terkait dengan gerak parabola. Silakan kalian coba soal-soal yang lain, baik yang ada di buku paket maupun di sumber-sumber referensi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.